Sering terbangun di malam hari untuk ke kamar mandi. Merasa sulit buang air kecil sampai terasa tidak tuntas, seperti ada sisa yang mengganjal. Atau mungkin merasakan nyeri yang mengganggu di bagian bawah perut, membuat aktivitas harian jadi tidak nyaman dan tidur pun terganggu. Bapak-bapak sekalian, ini semua bisa jadi pertanda ada sesuatu yang sedang terjadi dengan prostat Anda. Jangan khawatir, Anda tidak sendiri. Jutaan pria di usia senja menghadapi masalah serupa, dan seringkali Banyak dari kita mungkin sudah mencoba berbagai cara, dari pantangan makanan ini itu, hingga terapi yang kadang mahal dan merepotkan. Namun kebenarannya adalah solusi seringkali ada di sekitar kita, dalam bentuk yang paling alami dan mudah dijangkau. Dalam video ini, kita akan membahas bukan hanya satu buah hebat itu yang bisa membantu mengecilkan prostat secara alami, tapi juga beberapa kebiasaan sederhana dan makanan lain yang terbukti ampuh membantu menjaga kesehatan prostat Anda, mengurangi peradangan, bahkan memperbaiki aliran urin yang terganggu. Kita akan bongkar tuntas kebenarannya, dari sisi nutrisi hingga gaya hidup. Dan saya janji, apa yang akan Anda dengar nanti bisa jadi sangat mengejutkan dan memberikan harapan baru bagi Anda. Pastikan Anda menonton video ini sampai habis, karena ada satu hal yang mungkin tidak pernah Anda duga, yang bisa menjadi kunci utama kesehatan prostat Anda. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mudah untuk Anda terapkan mulai hari ini. Mari kita mulai dengan buah yang saya sebutkan tadi. Sebuah buah yang mungkin setiap hari ada di dapur Anda, sering dianggap remeh, sering hanya jadi bahan pelengkap masakan atau lalapan, tapi menyimpan kekuatan luar biasa untuk kesehatan prostat. Ya, saya bicara tentang tomat. Anda tidak salah dengar. Tomat, buah merah merona yang kaya akan gizi ini, adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi prostat Anda. Rahasia kekuatan tomat terletak pada sebuah antioksidan kuat bernama lycopene. Lycopene ini adalah pigmen merah yang memberi warna pada tomat. Dan bukan hanya sekedar warna, bapak-bapak, lycopene ini memiliki kemampuan luar biasa untuk melawan radikal bebas dalam tubuh kita, molekul-molekul jahat yang bisa merusak sel-sel dan memicu peradangan, termasuk peradangan pada kelenjar prostat. Bayangkan saja, ketika radikal bebas ini berkeliaran tanpa terkendali, mereka bisa menyebabkan sel-sel prostat menjadi tidak sehat, membesar, bahkan meningkatkan risiko masalah yang lebih serius. Nah, lycopene dari tomat ini bertindak seperti perisai, melindungi sel-sel prostat dari kerusakan. Studi menunjukkan bahwa pria yang mengonsumsi lycopene dalam jumlah cukup memiliki risiko lebih rendah terhadap pembesaran prostat jinak atau BPH, dan bahkan masalah prostat lainnya. Tapi, ada satu rahasia lagi tentang lycopene ini yang jarang orang tahu. Lycopene paling baik diserap oleh tubuh kita saat tomat sudah dimasak. Jadi, makan tomat segar sebagai lalapan memang baik. Tapi untuk manfaat maksimal bagi prostat, Anda perlu mengolahnya. Coba pikirkan saus tomat buatan sendiri tanpa tambahan gula yang berlebihan. Sup tomat hangat, atau tumisan yang menggunakan tomat. Misalnya, sayur asam dengan banyak tomat, atau semur daging yang kuahnya kental dengan pasta tomat. Bahkan sambal terasi dengan tomat yang sudah digoreng pun bisa menjadi cara Anda mendapatkan asupan lycopene yang lebih baik. Ketika tomat dimasak, dinding selnya pecah, melepaskan lycopene sehingga tubuh lebih mudah menyerapnya. Ini berarti saus spaghetti yang Anda buat di rumah, sup minestrone, atau bahkan pizza dengan saus tomat asli bisa menjadi makanan yang sangat baik untuk prostat Anda. Pastikan saja saus atau produk tomat yang Anda beli tidak mengandung gula atau pengawet berlebihan. Pilihlah produk tomat murni atau buat sendiri di rumah agar lebih terjamin. Mengonsumsi tomat secara rutin dalam berbagai bentuk olahan yang sehat adalah langkah awal yang sangat sederhana namun berdampak besar. Ini bukan tentang diet ketat yang menyiksa, tapi tentang menambahkan makanan super ini ke dalam pola makan harian Anda. Coba jadikan saus tomat buatan sendiri sebagai bumbu dasar masakan Anda, atau tambahkan potongan tomat yang sudah ditumis ke dalam omelet pagi Anda. Sedikit perubahan ini bisa membawa perbedaan besar dalam jangka panjang. Selain tomat, ada satu hal lagi yang sering kita lupakan namun esensial untuk kesehatan prostat dan seluruh tubuh kita, air putih.
Ya, terdengar sangat sederhana, bukan? Tapi tahukah Anda, banyak pria, terutama di usia senja, kurang minum air putih karena khawatir akan lebih sering ke kamar mandi. Padahal, kurangnya asupan cairan justru bisa memperparah masalah prostat. Ketika tubuh dehidrasi, urin menjadi lebih pekat, yang bisa mengiritasi kandung kemih dan prostat. Urin yang pekat juga lebih sulit dikeluarkan, sehingga membebani saluran kemih dan prostat yang mungkin sudah bermasalah. Dengan minum air putih yang cukup, sekitar 8 gelas sehari atau disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan aktivitas Anda, urin akan lebih encer dan lebih mudah dikeluarkan. Ini membantu membersihkan saluran kemih dari bakteri dan racun, serta mengurangi beban kerja pada prostat Anda. Pastikan air yang Anda minum adalah air bersih, bukan minuman manis atau bersoda yang justru bisa memperburuk kondisi. Biasakan membawa botol minum kemanapun Anda pergi sebagai pengingat untuk terus minum. Rasakan bedanya ketika tubuh terhidrasi dengan baik. Bukan hanya prostat yang lebih nyaman, tapi seluruh tubuh akan terasa lebih segar dan berenergi. Ini adalah fondasi kesehatan yang sering diabaikan, padahal dampaknya sangat besar. Jadi, mari kita jadikan tomat yang dimasak dan air putih yang cukup sebagai dua pilar pertama dalam menjaga kesehatan prostat Anda. Sekarang, kita sudah membahas betapa hebatnya tomat yang dimasak dan pentingnya minum air putih yang cukup. Tapi perjalanan kita belum berakhir, Bapak-Bapak. Ada beberapa lagi kebiasaan dan makanan yang bisa menjadi sekutu terbaik Anda dalam menjaga kesehatan prostat. Mari kita lanjutkan dengan biji labu. Biji labu ini mungkin sering Anda jumpai sebagai camilan atau topping kue. Tapi tahukah Anda bahwa biji kecil ini adalah sumber seng atau zinc yang luar biasa? Zinc adalah mineral penting yang berperan besar dalam menjaga kesehatan prostat. Faktanya, kelenjar prostat mengandung konsentrasi zinc yang tinggi dibandingkan organ lain dalam tubuh. Kekurangan zinc dikaitkan dengan pembesaran prostat dan masalah lainnya. Zinc membantu mengatur fungsi kekebalan tubuh, mengurangi peradangan, dan bahkan berperan dalam apoptosis, yaitu proses kematian sel terprogram yang sehat, membantu mencegah pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Mengonsumsi biji labu sangat mudah. Anda bisa memanggangnya sendiri di rumah tanpa minyak berlebihan dan tanpa garam. Jadikan camilan sehat di sela-sela makan, taburkan pada salad, sup, atau bahkan oatmeal Anda di pagi hari. Segenggam kecil biji labu setiap hari bisa memberikan asupan zinc yang Anda butuhkan untuk menjaga prostat tetap sehat. Selain zinc, biji labu juga mengandung fitosterol, senyawa tumbuhan yang dapat membantu mengecilkan ukuran prostat yang membesar dan meringankan gejala BPH. Ini adalah bukti nyata bahwa alam menyediakan banyak solusi yang kita butuhkan. Jadi, jangan remehkan biji labu ini. Jadikan sahabat baru Anda dalam upaya menjaga kesehatan prostat. Selanjutnya, mari kita bicara tentang ikan berlemak. Mungkin Anda berpikir, apakah ada hubungannya ikan dengan prostat? Tentu saja ada, Bapak-bapak. Ikan berlemak seperti salmon, sarden, ikan kembung, atau ikan tongkol kaya akan asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 ini adalah agen antiinflamasi alami yang sangat kuat. Ingat, banyak masalah prostat, termasuk pembesaran dan ketidaknyamanan, seringkali disebabkan oleh peradangan kronis. Dengan mengonsumsi makanan yang kaya omega 3, Anda membantu tubuh meredakan peradangan tersebut dari dalam. Bayangkan saja, omega 3 ini bekerja seperti pemadam kebakaran alami yang memadamkan api peradangan di dalam tubuh Anda, termasuk di area prostat. Tidak perlu setiap hari makan ikan salmon yang mahal. Ikan kembung atau sarden yang mudah didapat dan terjangkau di pasar tradisional. Kita juga merupakan sumber omega 3 yang fantastis. Cobalah untuk mengonsumsi ikan berlemak setidaknya 2 hingga 3 kali seminggu. Anda bisa memanggangnya, mengukusnya, atau membuat pepes ikan yang lezat. Hindari menggoreng ikan dengan banyak minyak, karena proses ini bisa merusak sebagian manfaat omega 3-nya. Menambahkan ikan berlemak ke dalam menu makanan Anda bukan hanya baik untuk prostat, tapi juga untuk kesehatan jantung dan otak Anda secara keseluruhan.
Ini adalah investasi gizi yang sangat berharga untuk kualitas hidup Anda di usia senja. Kita juga tidak boleh melupakan kekuatan sayuran hijau gelap. Sayuran seperti bayam, brokoli, kangkung, atau sawi hijau mungkin sudah sering Anda makan. Tapi apakah Anda tahu betapa pentingnya mereka bagi prostat? Sayuran hijau gelap ini adalah gudangnya vitamin, mineral, dan antioksidan. Mereka kaya akan vitamin C, vitamin E, folat, dan berbagai fitonutrien lain yang bekerja sama untuk melindungi sel-sel tubuh, termasuk sel-sel prostat, dari kerusakan. Antioksidan ini membantu melawan radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif, yang seperti kita bahas tadi adalah pemicu peradangan dan masalah prostat. Bayam misalnya sangat mudah diolah menjadi sayur bening yang segar atau ditumis dengan bawang putih. Brokoli bisa dikukus dan disajikan sebagai lauk atau dicampur dalam sup krim. Mengonsumsi sayuran hijau gelap setiap hari adalah kebiasaan yang sangat direkomendasikan. Cobalah untuk mengisi setidaknya separuh piring Anda dengan sayuran saat makan siang dan makan malam. Variasikan jenis sayuran agar Anda mendapatkan spektrum nutrisi yang lebih luas. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan serat, tapi juga tentang memberikan nutrisi esensial yang sangat dibutuhkan prostat untuk tetap berfungsi optimal. Dan terakhir untuk bagian ini, mari kita bahas buah beri. Jika Anda kesulitan menemukan buah beri seperti blueberry atau raspberry, jangan khawatir. Di Indonesia, kita punya jambu biji, atau bahkan buah naga, yang juga kaya antioksidan dan vitamin C. Buah-buahan ini adalah pembangkit tenaga antioksidan yang luar biasa. Antioksidan dalam buah beri dan buah-buahan lokal sejenisnya ini membantu melindungi sel-sel dari kerusakan, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Kita sudah membahas berbagai makanan yang sangat bermanfaat. Tapi ingat, kesehatan prostat tidak hanya tentang apa yang kita makan. Gaya hidup juga memegang peran yang sangat penting. Salah satunya adalah aktivitas fisik ringan tapi rutin. Anda tidak perlu menjadi atlet atau pergi ke gym yang berat. Cukup dengan berjalan kaki santai setiap hari, misalnya 30 menit di pagi atau sore hari. Berjalan kaki secara teratur membantu melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh, termasuk area panggul dan prostat. Ini juga membantu menjaga berat badan yang sehat, karena kelebihan berat badan, terutama lemak di perut, dapat meningkatkan risiko masalah prostat. Selain itu, aktivitas fisik juga membantu mengurangi stres, yang merupakan salah satu faktor pemicu peradangan dalam tubuh. Jadi, mari bergerak, bapak-bapak. Meskipun hanya berjalan kaki keliling kompleks atau di taman dekat rumah, itu sudah sangat berarti. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang mengelola stres. Kita semua tahu, di usia senja ini, tekanan hidup mungkin tidak seberat saat muda, tapi bukan berarti stres tidak ada. Stres bisa datang dari mana saja, dari masalah keluarga, keuangan, atau bahkan kecemasan tentang kesehatan. Tahukah Anda, stres kronis dapat memicu respons peradangan dalam tubuh dan memengaruhi keseimbangan hormon, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kesehatan prostat. Oleh karena itu, mencari cara untuk mengelola stres adalah krusial. Ini bisa berupa meditasi sederhana, mendengarkan musik yang menenangkan, membaca buku, melakukan hobi yang Anda nikmati, atau sekedar berbincang dengan teman dan keluarga. Temukan apa yang paling menenangkan Anda dan jadikan itu bagian dari rutinitas harian Anda. Jangan biarkan stres menumpuk dan merusak kesehatan Anda. Dan terakhir, ada satu kebiasaan yang mungkin sulit dihindari bagi sebagian orang, yaitu menghindari makanan olahan dan tinggi gula. Makanan olahan seperti sosis, nugget, atau mie instan, serta minuman manis dan makanan tinggi gula, seringkali mengandung bahan-bahan yang dapat memicu peradangan dalam tubuh. Gula khususnya diketahui dapat memperburuk peradangan kronis dan memengaruhi kesehatan sel. Mengurangi asupan makanan-makanan ini dan menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti yang sudah kita bahas tadi, tomat, biji labu, ikan, sayuran hijau, dan buah-buahan segar akan sangat membantu menjaga prostat Anda tetap sehat dan terhindar dari peradangan yang tidak perlu. Ini adalah tentang membuat pilihan cerdas untuk tubuh Anda. Tidak perlu ekstrim, tapi mulai dengan mengurangi porsinya dan perlahan beralih ke pilihan yang lebih alami. Ingatlah, bapak-bapak,
Apa yang sudah kita bahas hari ini adalah kunci-kunci penting untuk menjaga kesehatan prostat Anda di usia senja. Mulai dari kekuatan luar biasa likopen dalam tomat yang dimasak, pentingnya hidrasi dari air putih yang cukup, manfaat zinc dari biji labu, antiinflamasi dari omega 3 pada ikan berlemak, hingga vitamin dan antioksidan dari sayuran hijau gelap dan buah-buahan beri atau lokal yang kaya manfaat. Ini semua adalah makanan dan kebiasaan sederhana yang bisa Anda terapkan mulai sekarang, tanpa harus melakukan perubahan drastis atau membeli suplemen mahal yang belum tentu terbukti. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah investasi besar untuk masa depan Anda, untuk kenyamanan Anda, dan untuk kualitas hidup Anda. Prostat yang sehat berarti Anda bisa tidur nyenyak di malam hari, tanpa perlu sering terbangun. Anda bisa beraktivitas dengan nyaman tanpa rasa nyeri atau khawatir, dan Anda bisa menikmati masa tua dengan lebih banyak energi dan kebahagiaan. Jangan biarkan masalah prostat menghalangi Anda untuk menjalani hidup sepenuhnya. Kebenaran yang mungkin tidak banyak diberitahukan adalah bahwa solusi seringkali ada di piring kita, di setiap gigitan makanan alami yang kita pilih, dan di setiap kebiasaan sehat yang kita bangun. Perubahan tidak harus datang secara mendadak. Mulailah dari 1 atau 2 hal yang paling mudah untuk Anda terapkan. Misalnya, tambahkan tomat yang dimasak ke dalam menu harian Anda. Atau biasakan minum segelas air putih setelah bangun tidur. Konsistensi adalah kuncinya. Saya sangat berharap informasi ini bisa memberikan pencerahan dan motivasi bagi Anda semua. Kesehatan kita adalah tanggung jawab kita sendiri, dan tidak ada kata terlambat untuk memulai. Setiap usaha yang Anda lakukan untuk menjaga tubuh, termasuk prostat Anda, adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri dan keluarga yang mencintai Anda. Jangan pernah menyerah dalam mencari cara terbaik untuk menjaga kesehatan Anda. Adiduk, saya ingin mendengar cerita Anda. Apakah Anda pernah mencoba salah satu tips yang saya sebagikan hari ini? Atau mungkin Anda punya pengalaman dan tips lain yang ingin dibagikan tentang menjaga kesehatan prostat? Silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Mari kita bangun komunitas yang saling mendukung dan berbagi informasi bermanfaat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan jempol atau like agar lebih banyak orang bisa menemukan informasi penting ini. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk berlangganan atau subscribe ke channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video informatif lainnya tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup terbaik di setiap usia. Ingat selalu, hidup sehat itu pilihan, dan pilihan itu ada di tangan Anda. Mari kita jalani hidup terbaik kita di setiap usia dengan prostat yang sehat dan hati yang bahagia.